Dari komentar di video sebelumnya, ada yang masih belum paham masalah seputar Nokonas ya. Mungkin kalau kita bisa perjelas lagi, sebenarnya ada beberapa istilah-istilah dalam memahami seputar Nokonas. Jadi kalau kamu pengen tahu, ikutin terus. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kembali lagi bergabung di channel ini. Di video sebelumnya ada yang berkomentar menanyakan masalah apa bedanya Love Center dengan Love Separation Angel. Oke, di video kali ini kita akan memperjelas seputar video yang sebelumnya. Karena ada beberapa istilah-istilah untuk memahami seputar Nokonas ya. Kamu harus paham kalau emang kamu ingin memahami seputar otomotif, apalagi kamu ingin belajar menjadi seorang tuning atau menjadi seorang tuner ya, kamu harus pahamin video ini. Sebelum kita melanjut videonya lebih jauh, buat kamu nih yang baru pertama kali gabung di channel ini, jangan lupa kamu subscribe dulu, nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Nah, istilah-istilah pada Nokonas ini harus kamu pelajarin dan harus kamu ngerti, harus kamu pahami, karena setiap istilah-istilah ini mengandung unsur ya. Jadi ada fungsinya. Yang pertama kamu pahamin base. Base atau circle. Base atau circle ini adalah sebuah lingkaran. Letak base pada Nokonas itu adalah titik tengah pada bumbungan Nokonas. Berarti dia titik tengahnya itu adalah di sini ya. Ini Nokonas standar. Nokonas standar karena ini fotonya hampir mirip Nokonas standar, jadi saya ambil contoh di Nokonas standar ini ya. Nah, base atau circle itu adalah letaknya di sini. Nah, kalau dari samping itu seperti ini ya. Dari sini ke sini. Nah, ini adalah base. Base ini adalah titik netralnya pada Nokonas ya. Dia tidak bergerak untuk di pelatuknya. Mungkin ini udah paham ya sampai ini. Nah, untuk area base ini mungkin udah pada paham. Terus yang kedua, timing point. Timing point itu, untuk timing point itu adalah area durasi ya. Itu mulai dari titik sentuh di sini dan angkatan 1 mili ya. Biasanya kalau orang Asia itu ngambilnya di angkatan 1 mili. Nih. Nah, ini untuk timing point itu adalah nilai durasi. Ini untuk in close, ini X open di sini, ini titik sentuhnya dan 1 milinya kita ambil contoh di sini. Ini adalah timing point. Timing point. Timing point untuk area close pada in dan open pada X. Timing point ini berlaku untuk X close dan in opennya juga. X close dan in open berarti area ini ya. Nah, antara ini dan ini untuk 1 milinya timing point ini berlaku, berarti ada 4 sudut. Terus ada lagi yang ketiga itu adalah flank. Flank itu adalah sayap. Berarti letak flank itu di area ini. Nah, dari sini ke sini itu namanya flank. Nah, fungsi dari flank sendiri ini adalah penghubung antara timing point
menuju ke leaf noken as. Nah, untuk timing point ini sebisa mungkin kamu buat rata ya. Nah, ini contohnya, ini noken as yang udah kita garap. Timing point itu letaknya adalah di sini setelah durasi noken as. Dari sini ke sini. Ini adalah timing point. Usahakan serapi mungkin dan sesemut mungkin untuk timing pointnya. Yang keempat itu adalah nose. Nose itu adalah hidung pada noken as. Hidung pada noken as itu dia letaknya itu setelah flank ya. Setelah flank berarti dari sini ke sini itu adalah nose. Ini adalah hidung noken as, mendekatin untuk puncak leaf pada noken as. Dia ada dua sudut, kanan dan kiri. Satunya itu ada di sini. Dari sini kita anggap dari sini ke sini, ini adalah nose. Yang kelima itu lobe center. Lobe center itu titik tengah garis ini. Ini adalah lobe center ya, titik tengah pada bumbungan noken as. Nah, ini ada lobe center, dia letaknya tengah-tengah di antara dua nose ini. Nah, berarti di tengah-tengah ini ya, posisinya itu pas di titik tengahnya. Yang keenam itu leaf pada noken as. Leaf noken as itu berarti puncak tinggi angkatan pada noken as yang mempengaruhi leaf pada klep ya. Itu dari titik base atau circle ini menuju puncak tengah ini adalah leaf noken as. Leaf noken as. Mungkin dari sini paham ya. Ada lagi yang ketujuh itu overlap. Overlap itu adalah langkah bilas ya. Langkah bilas pada noken as biasanya berada di top kedua pada noken as. Berarti top satunya kan yang bagian ini ya, bagian base atau circle. Ini top pertama, ini top kedua pada noken asnya. Fungsi dari overlap sendiri ini adalah langkah bilas pada noken as ya. Jadi sebelum menutup sempurna, dia akan membuang gas sisa hasil pembakaran yang masih ada di ruang silinder ya, silinder head ataupun silinder kopnya. Ini dia contohnya seperti ini. Ini adalah langkah overlap. Overlapping ini berfungsi untuk mengusir gas sisa pembakaran yang masih ada di ruang ini untuk memasukkan gas baru yang masih segar dan bersih. Nah, kalau cam yang udah atau noken as yang udah modipan biasanya di saat top kedua itu si klep itu mengangkat dua-duanya. Ini harus kamu perhatiin dengan seksama ya, karena ini bisa fatalnya gimana, karena posisi top kedua ini kan piston berada di posisi seperti ini. Usahakan kamu coak area ini yang berhubungan dengan piston, yang berhubungan dengan klep, piston, antara piston dan klep. Kamu coak sebisa mungkin itu nggak ada pentokan antara klep dengan piston. Ini yang biasanya yang sering motor nggak awet itu dari sini. Jadi kamu udah papas noken as, terus sering kejadian klep putus atau klep bengkok. Nah, itu diakibatkan dari area ini. Di saat overlap si klep itu mentok ke piston, alhasil si klepnya yang bengkok atau klep yang putus. Karena dia kedorong seperti kamu membengkokkan kawat beberapa kali kan, kelamaan putus ya. Untuk
langkah overlap ini harus kamu pertimbangin matang-matang, karena ini sangat bahaya sekali. Ini yang bisa menjamin motor kamu itu bakalan awet atau enggak dari overlapping ini. Ini fatal. Jadi kamu sebisa mungkin kamu coak area ini sampai tidak ada yang mentok. Mungkin ini paham ya. Dan yang terakhir adalah LSA. Nah, LSA ini kan saya kemarin itu udah bilang rentan di angka 100 sampai 108 atau 102 sampai 108. Kalau sampai 116 ini mungkin ini ditujukan untuk motor-motor standar ya. Nah, letak LSA itu tergantung kamu mengatur durasi pada in close, in open, X close, X open. Nah, ini ada sangkut pautnya, nanti itu menjadi LSA atau lobe separation angle. Ini yang menentukan karakter mesin. LSA dan durasi noken as itu sama-sama menentukan karakter mesin ya. Jadi mesin itu bisa menghasilkan power atau menghasilkan speed, itu tergantung dari nilai ini LSA. Semakin kecil biasanya itu lebih dominan ke RPM tinggi, karena langkah bilas yang dihasilkan itu tinggi, lama. Nih langkah bilasnya kan tinggi tuh, ini 4 mili, karena ini LSA nya berada di rentan angka 101. Ini tinggi, langkah bilasnya itu lebih sempurna, tapi biasanya bahan bakar itu akan boros ya. Dia akan boros untuk bahan bakarnya sendiri. Jadi LSA ini dengan durasi noken as ini sama-sama penting dan saling berkaitan. Jadi kesimpulannya semuanya itu ada 8 ya. Ada 8 istilah-istilah di dalam noken as atau camshaft. Ada 8. Yang pertama base, keduanya timing point, ketiga flank, terus nose. Nose itu ada 2, nose kanan dan nose kiri. Ini adalah penyeimbang untuk menuju ke lobe center. Lobe center itu adalah titik tengah dari noken as in maupun yang X. Setelah nose itu lobe center, lift dan LSA. Overlap juga masuk ya. Overlap itu juga terhitung, semua itu ada 8 istilah-istilah ini penting kamu pahamin agar kamu bisa mendapatkan hasil yang sempurna pada noken as yang ingin kamu tentuin ya. Untuk flank sendiri ini juga harus kamu perhatiin, flank juga nose ini sebisa mungkin kamu buat smooth. Mungkin di next video akan saya ini ya, akan saya bahas lagi untuk ini, karena saya biasanya menggunakan hitung-hitungan juga, walaupun itu hitung-hitungan ide-ide saya sendiri, tapi bermanfaat dan ada hasilnya dari hitung-hitungan itu. Mungkin sampai sini paham ya. Jadi lobe center itu adalah titik tengah dari noken as, baik yang in maupun yang X. In X, titik tengahnya itu adalah lobe center. Berarti posisinya itu adalah di tengah-tengah antara nose kiri dengan nose kanan. Disinilah letaknya lobe center. Lobe separation angle itu adalah titik tengah lobe center in dan titik tengah lobe center X, dan nilainya biasanya rentan di angka 102 ataupun biasanya sih saya patokannya 100 sampai 108, itu tergantung, tapi yang keseringannya itu berada rentan di angka 102 sampai 104, tergantung kamu menentuin mesin kamu itu untuk di track seperti apa. Mungkin video singkat ini bisa membantu ya
Mudah-mudahan video ini jelas, dan kalau ada yang masih bingung kamu bisa tanya di kolom komentar, sebisa mungkin saya akan jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe ke channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.